Halo teman-teman semuanya, kali ini gue mau ngobrolin soal kemacetan. Tema lama, bukan. Ini ada menarik. Kemacetan yang gue bahas dulu di Jabodetabek dulu ya. Buat teman-teman yang di luar Jabodetabek, dengerin dulu ini konsepnya. Jadi gini guys, macet banget kan Jabodetabek ini. Tapi mungkin perasaan itu menjadi fata morgana 2 tahun belakangan ini. Karena COVID. Jadi ada aturan supaya work from home, dan juga ada aturan berkendara di luar dan lain sebagainya lah, apalagi pada awal-awal dulu. Nah, kerasa nggak sih belakangan semenjak antigen dan PCR dicabut dari penerbangan, kepadatan itu udah mulai kelihatan. Gue sendiri waktu gue ke kantor, kepadatan itu udah mulai kelihatan waktu gue berkendara di jalan tol dan lain sebagainya. Wow, ini sudah bau-bau macetnya ketahuan. Nah, uniknya, gue ngerasa jalanan sekarang makin macet, padahal enggak. Jalanan sekarang itu sebenarnya kembali ke kondisinya sebelum COVID. Nah guys, kita perlu mendorong, dan setelah gue kaji-kaji beberapa penelitian-penelitiannya orang yang gue bacain, ada benernya penelitian yang gue posting ini ya. Ini gambarnya. Mereka bilang gini, bahwa work from home adalah salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan. Gue setuju banget. Tapi gue langsung ke substansinya. Kenapa work from home itu menurut gue bisa mengatasi kemacetan? Karena jumlah orang yang keluar ke kantor itu pasti sangat drastis berkurang. Tapi pertanyaannya, ini mau dibikin wajib, ini mau dibikin saran, atau yang lain-lainnya. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan wajib atau nggak wajib. Tinggal perusahaannya aja mengimplementasikannya dengan baik. Pertanyaannya, perusahaan mau nggak mengimplementasikan itu dengan baik? Apakah dengan cara perusahaan yang meng-WFH-kan karyawannya dikasih insentif? Nggak perlu sebenarnya. Sekarang gue kasih tahu untuk ke perusahaan-perusahaan yang punya karyawan. Perlu ada 2 kategori tipikal karyawan. Pertama, karyawan operasi, di mana dia melakukan kegiatan teknikal operasional di perusahaan tersebut. Itu akan sulit dibikin work from home. Karena mereka harus ada di sana, seperti di pabrik, technical, ada banyak lah. Tapi ada karyawan-karyawan yang bekerjanya itu menggunakan data, tidak ada sentuhan fisik langsung ke objek tertentu, dia hanya menggunakan komunikasi data, menggunakan laptop, email, ataupun banyak perangkat lainnya. Orang-orang seperti ini bisa work from home. Dan orang-orang seperti ini yang biasanya banyak juga berkendara di luar yang tentu menyumbang kemacetan. Nah, apakah semua orang-orang yang tipikal seperti ini bisa work from home? Ada yang nggak bisa. Ada meeting-meeting tertentu yang kita harus secara fisik ketemu. Tapi maksud aku, kita nggak usah bicara soal benar salah atau gimana pun. Kita bicara bagaimana menambah banyak strategi supaya mengurangi kemacetan ini. Dan lagi pula, kadang-kadang buat orang-orang tertentu yang sebenarnya dia nggak perlu langsung hadir di kantor, bayangin ya, pagi-pagi butuh persiapan sampai berangkat 3 jam. Sorenya bisa 2 jam sampai 3 jam. Anggaplah yang paling bagus 2 jam aja. 2 jam di pagi hari, 2 jam di sore hari, 4 jam terbuang. Ya mungkin nggak sia-sia, tetapi ya terbuang tanpa produktif. Orang harus make up dulu, orang harus mandi seger banget, orang harus begini, harus begitu, harus begini, harus persiapan ini dan itu, dan juga domino efek dari persiapan itu, belum lagi di perjalanan. Nah, momen ini bisa dipakai untuk produktif bekerja. Tinggal bagaimana caranya secara teknis ini bisa dikendalikan. Selama perusahaan bisa mengunci deliverables seseorang setiap hari, target-targetnya, selama itu targetnya bisa di-setup oleh pimpinan, ya udah, semua kan harus memenuhi target. Seperti itu teman-teman. Itu masukan yang gue pikir sangat efektif banget dimanapun untuk menjalankan ini. Terima kasih, kita bisa ngebahas ini beberapa banyak macam video, tapi kita bikin sesingkat ini dulu. Thank you guys, bye.